Ya, shalom semuanya. Wah, seharusnya habis makan, habis istirahat gini, fresh lah ya, kembali lagi. Pikirannya kembali tenang, jadinya udah siap untuk mengikuti sesi selanjutnya. Nah, tapi sebelum sesi teman-teman, kita akan ya main-main sedikit lah. Ya, panitia boleh ikut main juga, dipersilakan. Nah, kalau yang tadi eh, harus dihitung dulu. Untuk rules yang kali ini nggak perlu dihitung. Langsung aja kalau udah tahu jawabannya, langsung ketik di kolom chat. Dan jawaban benar yang pertama akan itu yang dianggap benar. Oke. Benarkah yang ini? Sepertinya yang part 2 ice breaking-nya. Udah aman? Oke. Oke, langsung aja udah siap semua? Udah siap? Ya, ini part keduanya. Ya, yang pertama. Ya udah, lanjutlah Bang, cepet Bang. Udah gak sabar nih Bang. Oke, siap siap gak siap? Harus siap. Siap, ayo. Kita mulai dalam 3, 2, gak usah contoh. 1, kalau tahu jawabannya langsung aja ditebak di kolom komentar. Easy kok, easy pertanyaannya easy banget. Langsung saja, silakan ditebak. Apa yuk? Silakan di kolom komentar kalau ada yang benar, silakan bilang panitia. Ya, apakah ini? Adakah yang sudah menjawab? Ya, sudah ada jawabannya yaitu bakso. Waduh, siang-siang bikin lapar gini ya. Jawabannya bakso. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Waduh, lapar. Ya, mangkok bener sih. Nah, siapakah nama dari anak Saul yang juga merupakan kawan baik Daud? Silakan jawab. Kalau teman-teman rajin baca Alkitab pasti tahu easy banget. Jojo siapa ini? Ya, jawabannya adalah Yonatan, dijawab oleh Sylvia Anggraeni. Next, kita lanjut. Kalau teman-teman memperhatikan doa PA pasti bisa jawab ini. Berapa panjang, lebar, dan tinggi kayu penaga pada tabut perjanjian? Ayo, silakan dicari, gak apa-apa. Ayo, siapakah yang bisa menjawab? Apa perlu tak kasih soal bahan-bahannya apa aja? Syarat-syarat lainnya. Ada kan bisa menjawab? Ya, sepertinya menyerah semua ini. Next aja, jawabannya adalah 2,5 hasta, 1,5 hasta, dan 0,5 hasta. Itu ukurannya, teman-teman. Rajinlah baca Alkitab, pasti tahu nanti jawabannya. Next, apakah ini? Silakan dijawab. Yang tercepat mendapat poin. Apakah ini? Silakan dijawab di kolom komentar. Salah. Batagor. Bukan. Ya, jawabannya yang benar adalah dari Medi. Gado-gado. Gado-gado. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Aduh, ini ayatnya apa ini? Gak kelihatan saya. Aduh, gak kelihatan ini. Kecil banget gak kelihatan ini. Ya, gak kelihatan ini. Di skip aja kali ya. Sepertinya gak kelihatan. Skip aja. Itu adalah Markus 4. Si acara ngapain? Jawab. Oke, lanjut. Karena selanjutnya, bendera apakah ini? Silakan dijawab. Ya. Oh, siapa ini Makris Universitas Negeri Malang ini? Ya, Yeremia Sudikdo yang pertama menjawab. Israel. Next. Nah, benderanya Israel itu emang begitu ya, teman-teman ya. Next. Pahlawan nasional, siapakah dia? Dari matanya udah kelihatan, jelas. Ayo, siapakah ini? Salah bukan? Salah. Next, kasih clue selanjutnya. Ya, Yeremia Sudikdo benar. WR Supratman.
Pengamuk. Oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Pahlawan juga, pahlawan nasional dari Makassar. Ya, siapakah yang menjawab? Bukan Patimura, Priscila. Bukan Patimura. Ya, siapa sih ini Magris Universitas Negeri Malang ini? Kahot ya? Iya. Jawabannya adalah Sultan Hasanuddin. Dijuluki ayam jantan dari timur. Bukan begitu anak sejarah? Oh, rival. Oh, iya, ya, rival. Oke. Rich Hasanuddin. Oke. Apaan Rich Hasanuddin? Next, pertanyaan selanjutnya. Dalam renungan doa PA tersebut, dua hal apa yang dapat dipelajari? Seperti apa bukti kehadiran Allah dalam hidup kita? Ada yang ingat doa PA? Waduh, 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 bingung semua. Kok susah? Ya, aku kasih hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi di doa PA kita membahas mengenai kehadiran ditandai dengan penyertaan dan dapat dikenali ketika taat pada petunjuk Tuhan. Next, selanjutnya. Makanan lagi. Makanan apakah ini? Siang-siang kasih makanan. Lapar cuy. Udah, geprek ya, beneran kan geprek. Bukan geprek tapi ini, bukan sebelah. Astaga. Grace ini kayak pecah. Ya, jawabannya adalah pizza. Dijawab oleh Dian Francisca. Patok, potokan. Apaan sih? Next, 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 next. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, dalam perjalanan kemanakah ketika Paulus mengalami kebutaan? Deng, 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 deng. Ayo, gampang ini. Bukan ini, Niniwe itu punya Yunus. Astagfirullah. Bukan Niniwe. Ya, dijawab oleh Elanda. Jawabannya adalah Damsyik. Bukan Niniwe ku Yunus. Lanjut, lanjut. Siapakah putra dari Raja Daud yang terkenal akan kebijaksananya? Gampang banget. Dengan kasus dua orang ibu-ibu. Ya, jawaban dari Agatha Karen, Salomo. Bukan Absalom ya. Absalom dan Salomo itu beda. Next, bendera negara. Negara apakah ini? Bentuknya sepatu seperti sepatu boot, gampang banget. Ngarang, bukan Spanyol. Bukan bukan Spanyol, Italia. Dijawab oleh Medi Enda. Benar sekali. Negara pizza. Hampir mirip. Negara manakah ini? Gampang, udah ada klonnya. Amerika Latin. Meksiko. Siapakah operator ini? Ya, Pinsar. Oke lah, nggak apa-apa. Poin buat kamu. Jawabannya Meksiko. Next, kita makanan lagi. Waduh, kalau makanan semangat saya. Apakah ini? Ayam geprek, seblak, pecel. Saya lu gak tahu yang ini apa. Bukan. Apakah ini? Bukan bubur. Jawabannya adalah tadi udah ada yang jawab. Mie ayam. Ya, tadi udah dijawab. Next, next, next. Kok udah keluar jawabannya dulu? Kok udah keluar jawabannya dulu? Next, 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 next. Cutnya Din ya ini jawabannya ya. Kok udah keluar? Terakhir ini pasti tahu. Wes, jawab silakan. Patimura. Ya, ini tadi yang ngotot Patimura siapa? Next, next, next. Kita lanjut. Makanan lagi, monggo ditebak. Seblak, geprek, burger, burger. Karena Agatha Karen tipe, jawaban yang benar adalah dimiliki oleh Dian. Burger. Burger. Ya, mohon maaf ya Karen ya. Next, bendera manakah ini? Di Afrika. Salah satu kota pentingnya adalah Abuja. Nigeria dari Sergio Buenas. Asik. Bukan Zimbabwe. Bukan Zimbabwe. Next, masih ada lagi? Pahlawan, gampang. Easy.
Jadi bajunya kelihatan. Revolusi, teman-teman. Ya, anak sejarah akan menjawab jawaban ini. Next. Ya, salah, banyak yang salah. Jenderal, ya, jenderal siapa? Ya, jenderal kan ya. Ya, siapakah dia? Ahmad Yani, benar sekali dijawab oleh Elanda. Iya, Elanda kan? Nah, Ahmad Yani. Mirip-mirip dari mana? Nggak mirip. Oke, next, next, next. Udah keluar jawabannya lagi. Ya maaf ya teman-teman ya. Udah keluar jawabannya ternyata. Next. Terakhir ya ini ya. Apakah ini es terus? Es terus. Ya, jawabannya adalah udah kelihatan banget lollipop. Ya, karena waktu sudah habis. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Kalian semua luar biasa. Apalagi kalau bahas makanan luar biasa sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi keempat, teman-teman, yang tetap akan disampaikan oleh Pak Dedi. Kepada Pak Dedi, kami persilakan untuk menyampaikan sesi keempat mengenai langkah-langkah dalam kepemimpinan Kristus. Baik, terima kasih. Seru juga ya, ada permainan yang seperti itu. Oke, teman-teman, saya akan share screen saya lagi. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya tentang langkah-langkah kepemimpinan Kristus. Saya ambil dari bacaan Markus 10 ya, teman-teman. Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Saya bacakan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Teman-teman, kalau baca ayat ini sebenarnya nggak usah ditujukan ya. Langkah-langkah kepemimpinan Kristus sudah jelas ya. Menjadi hamba, servant leaders. Ya. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang melayani, seorang yang menjadi hamba. Tapi saya akan mencoba berbicara tentang 4 hal ini. Yang pertama, kita akan mencoba melihat dari sisi kekeliruan pemimpin, kemudian kekeliruan pengikut, kemudian kita akan mencoba bicara tentang Yesus pemimpin atau hamba. Dan yang terakhir kita bicara tentang pemimpin itu bukan bicara tentang aku. Nah, sebelum saya mulai sesi ini, mungkin tadi teman-teman sudah dibagi dalam beberapa kelompok dan berdiskusi ya. Nah, mungkin ada yang pengen menyampaikan hasil diskusi tadi. Ada mungkin teman-teman yang ingin menyampaikan hasil diskusi yang saya pikir
menjadi berkat buat kalian pribadi dan mungkin bisa menjadi berkat juga saya yakin bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi teman-teman kalian yang tidak ada di dalam grup mungkin. Mungkin satu dua orang yang mau berbicara hasil diskusi tadi. Ada teman-teman? Saya berikan kesempatan dulu sebelum saya akan masuk di dalam sesi saya yang ini. Ada? Ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Tadi diskusinya tentang pemimpin itu apakah pribadi atau pengaruh. Dan Yesus itu apa pemimpin atau hamba? Benar nggak ya? Benar ya? Nah, kalau benar mungkin ada yang pengen berbicara? Pada malu-malu semua ya. Ayo silakan, siapa yang ingin berbicara? Saya berikan kesempatan. Satu dua orang yang ingin menyampaikan hasil diskusinya tadi. Hal apa yang didapat? Ada? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan materi saya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Karena tidak ada, saya akan lanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan materi saya. Mari kita bicara tentang kekeliruan pemimpin. Teman-teman, banyak orang yang mengganti gambar Allah itu dengan gambar dirinya. Ya contohnya misalnya Raja Nebukadnezar, ya dia membuat patung emas tinggi dan itu adalah dirinya. Contohnya misalnya Harun yang membuat patung lembu emas. Lembu emas menggantikan gambar Allah yang sebenarnya ada dalam dirinya. Jadi banyak orang yang mengganti gambar Allah dengan dirinya. Pada bangsa Israel itu sudah jelas hukumnya bahwa tidak ada seorang manusia yang bisa mengganti gambar Allah dengan bentuk apapun. Dengan bentuk apapun. Nah, kegiatan mengganti gambar Allah ini muncul dari imajinasi seseorang. Memvisualisasikan Allah dengan pikirannya. Berimajinasi Allah lebih menyerang mental daripada metal. Ya, teman-teman di dalam bukunya Pak Stephen Tong, ya, dalam bukunya Pak Stephen Tong itu mengatakan bahwa Allah itu lebih menentang mental manusia daripada metal atau benda yang mereka ciptakan. Dengan kata lain, imajinasi seseorang, berpikirnya seseorang, mindsetnya seseorang, apalagi kalau itu dikatakan pemimpin, itu harus dijaga sedemikian rupa. Sehingga pemimpin itu tidak melanggar hukum Allah ini. Ya, saya yakin dan saya percaya bahwa zaman sekarang ini orang sudah mulai banyak bicara, hamba-hamba Tuhan banyak bicara tentang gambar Allah ini yang mereka sebut dengan Baal lah, mereka sebut dengan berhala lah, dan itu mulai digantikan oleh beberapa orang. Ya, saya tidak akan menanggapi persoalan khotbah orang lain, tetapi saya mau katakan bahwa cara manusia berimajinasi di mana Allah memberikan kebebasan pada manusia, termasuk ketika Allah memberikan kebebasan manusia untuk berkuasa, itu harus benar-benar mendapat tuntunan oleh Roh Kudus. Sehingga ia tidak masuk dan terjebak di dalam imajinasinya. Berpikir bahwa Allah itu bisa digambarkan gitu. Dan mulai bermain dengan imajinasi. Teman-teman, lihat bagaimana pemimpin dunia ini. Banyak mereka berimajinasi. Ya, paling gampang lah ketika pemilihan
kepala-kepala daerah, lihat bagaimana mereka berimajinasi. Lihat bagaimana mereka bermain argumen dengan imajinasi mereka. Pilih saya dan warga kota akan mendapatkan ini, mendapatkan itu, janji ini, janji itu. Guys, itu imajinasi. Tetapi sekali lagi Yesus tidak mengajarkan imajinasi. Yesus mengatakan kalau dirimu ingin menjadi pemimpin, kamu harus imago Dei, bukan imajinasi. Imago Dei berarti gambar Allah yang ada dalam dirimu, itu yang harus kamu keluarkan, yang harus kamu tunjukkan. Seperti yang tadi kita baca di dalam Markus 10 tadi, Yesus mengatakan bahwa kalau kamu ingin menjadi pemimpin, kamu harus menjadi hamba. Dan ditekankan pada ayatnya yang ke-45, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Gambar Allah, imago Dei, anak Allah yang datang untuk melayani sebagai pemimpin itu yang menjadi landasannya. Itu yang menjadi langkah Yesus membuat imajinasi para murid pada waktu itu, mereka membayangkan bahwa mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus akan memerintah bersama dengan Yesus. Mereka yang bekerja keras, mereka akan memerintah bersama dengan Yesus. Mereka yang punya status, mereka yang punya hubungan yang dekat akan memerintah bersama dengan Yesus di samping kanan dan kiri. Itu seketika buyar imajinasi itu. Dengan perkataan Yesus, kamu kalau mau jadi pemimpin, kamu harus melayani, kamu harus menjadi hamba. Siapa kamu yang ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil. Guys, sekali lagi, Yesus menanamkan kepada mereka bahwa hilangkan imajinasimu itu. Tapi keluarkan imago Dei. Hilangkan apa yang menjadi pikiranmu sebagai pemimpin itu. Kamu akan seperti ini, kamu mau jadi ini, kamu ingin berbuat seperti ini. Hilangkan itu. Tetapi tunjukkan gambar Allah itu. Allah datang melayani, guys. Allah datang untuk menderita. Allah datang untuk menolong orang yang lemah. Allah datang untuk menjadi harapan bagi mereka yang putus asa. So, apakah kamu sebagai pemimpin mengeluarkan imago Dei atau justru malah bermain dengan imajinasimu? Sekali lagi, saya bukan berkata bahwa imajinasi itu sama dengan rencana kerja. Ya, bukan. Ya, bukan. Ya. Nanti teman-teman bisa membandingkan lah. Orang yang memiliki rencana kerja itu yang benar-benar memperlihat imago Dei-nya, dia pasti buat rencana kerja, rancangan kerja, administrasi kerjanya itu adalah bagaimana Yesus melihat orang, bukan melihat hasil. Itu yang dilihat. Nah, teman-teman, bicara tentang pengikut. Bagaimana pengikut itu terobsesi? Ini bicara tentang terobsesi. Kalau kita lihat dan membaca kitab suci, Injil secara khusus, kita akan melihat bagaimana orang mengikut Yesus dengan melihat kuasanya, dengan melihat mujizatnya, berkatnya, dan rasa aman yang mereka peroleh. Orang yang mengikut Yesus adalah banyak orang yang mengikut Yesus itu karena Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus meredakan angin ribut, ya, badai. Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Hanya sebatas itu. Sehingga mereka langsung mencanangkan, ayo kita angkat Yesus sebagai raja kita. Bicara tentang kepemimpinan, banyak orang yang selalu
mengidentikan kepemimpinan itu dari pemimpin dan dari pengikutnya. Tapi Yesus tidak. Apa yang Yesus lakukan? Ketika sudah banyak orang yang mengikut dia, bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa dia akan dijadikan raja sebagaimana imajinasinya mereka, tetapi Yesus tidak berimajinasi seperti itu. Yesus mengatakan tidak. Saya datang menjadi pemimpin itu untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak saya. Teman-teman, kalau teman-teman melihat khotbah di bukit, Matius pasal 5, maka di sana Yesus membalikkan obsesi manusia dengan khotbahnya, dengan firman-Nya. Saya akan mencoba melihat dan mencoba menguraikan kepada teman-teman tentang khotbah di bukit. Bagaimana obsesi orang pada waktu itu akan hilang ketika bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Teman-teman, situasi pada waktu itu, ya tidak berbahagialah orang miskin. Yang berbahagia itu orang kaya, bukan orang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Teman-teman, orang yang berbahagia itu adalah bukan orang yang mengalami duka cita, bukan. Orang yang mengalami sukacita, itu orang yang berbahagia. Lanjut, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Teman-teman, kata lemah lembut di sini itu identik sebenarnya dengan kata orang yang halus. Bagi orang pada waktu itu tidak. Justru orang yang memiliki kepribadian kuat, berani, suaranya lantang, itu orang yang berbahagia karena mereka pasti ditakuti. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tapi orang pasti akan menangkap lapar dan haus. Tidak. Orang yang kenyang itu orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Dengan kata lain, orang yang suka memberi. Teman-teman jujur. Daripada memberi, kita lebih suka apa? Mengumpulkan. Ya, bahasa kerennya hedonisme. Kita lebih suka mengumpulkan, bukan? Tetapi obsesi itu dibalikkan oleh Yesus. Lanjut. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di mana kita bisa menemukan orang yang suci hatinya? Tidak pernah dan tidak akan bisa kita menemukan orang yang suci hati. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berdamai. Justru di luar sana, di sana, kalau kamu ingin berdamai, ya namanya orang berdamai pasti ada konflik dulu kan. Kamu harus siap dulu dengan pertengkaran. Lebih lanjut, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Teman-teman, bukankah kita cenderung menganiaya orang karena kebenaran? Karena kita menganggap diri kita benar, makanya kita bisa menganiaya orang. Oh, dia salah itu. Ayo, kita aniaya mereka. Tapi Yesus berkata tidak. Bukan demikian. Kalau kamu menjadi anak-anak Allah, kalau kamu mau memunculkan imago Dei, termasuk dengan obsesimu terhadap Yesus. Berapa banyak orang-orang yang mengalami obsesi kepada Yesus itu cuma karena berkatnya, obsesi kepada Yesus itu karena Yesus itu maha penyembuh, obsesi kepada Yesus itu karena Yesus maha memberkati, obsesi kepada Yesus itu karena Yesus itu selalu menolong. Bagaimana jikalau salah satu obsesimu itu tidak dipenuhi oleh Yesus? Apakah engkau akan menjadi pengikutnya? Tantangan terbesar ketika orang banyak itu
mulai diperhadapkan dengan Yesus yang tidak bersalah, tetapi dia diadili. Tantangan terbesar orang yang mengeluh-elukan Yesus pada waktu itu dan berkata, Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi melihat Yesus pada waktu itu memikul salib, berjalan dengan sempoyongan, menjadi sebuah hal yang sangat getir ketika obsesi mereka bahwa Yesus itu menjadi raja dengan mujizat yang sesuatu hal yang banyak mujizat yang ia adakan, tetapi toh pada nyatanya dia harus tergantung di kayu salib. Teman-teman, Yesus mengatakan, kamu harus melihat aku yang menjadi standar, bukan obsesimu. Menjadi pengikut Yesus, melihat Yesus, bukan obsesi kita. Itu yang Yesus mau ajarkan. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Yesus apakah pemimpin atau hamba? Ini sangat unik. Ya, sangat unik sekali. Yesus itu pemimpin atau hamba sih? Kadang dia berkata, ya aku guru, ya aku Tuhanmu, aku gurumu. Tapi dia juga berkata, aku ini hamba. Ya, saya nggak pakai kata lain. Satu lagi kata yang Yesus sematkan pada dirinya adalah anak. Ya. Tetapi Yesus pemimpin atau hamba? Tiga hal ini saya ingin teman-teman bisa mengerti. Manusia sering berharap bahwa Yesus itu sebagai pemimpin. Menjadi nahkoda hidupnya, kemudian kita ikut serta dengan dia. Tapi toh terkadang tidak selalu seperti itu. Kenyataan hidup terkadang kita seperti Daud yang mengatakan bahwa aku seperti ditinggal olehmu. Dan mulai mengatakan bahwa Tuhan engkau ada atau enggak? Kalau Yesus sebagai pemimpin. Tapi terkadang juga kita menganggap Yesus itu sebagai hamba. Dan pantas untuk kita suruh-suruh gitu. Jadi pengharapan kita itu seperti menjadi tanggung jawab Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus, saya sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Dapat 3 bulan kemudian dia sakit dan berdoa. Tuhan, saya sakit. Tuhan sembuhkan. Tidak sembuh. Mulai bertanya sama Tuhan. Ini Tuhan gimana sih? Katanya maha penyembuh. Kok seperti ini? Nggak tanggung jawab. Nah, hal seperti ini menempatkan Tuhan sebagai pemimpin atau hamba, akhirnya menjadikan orang yang tidak memahami bahwa Yesus itu siapa, tugasnya apa, dan bagaimana ia hadir di dunia untuk apa, akhirnya mulai berbalik mencela Tuhan. Kenapa? Karena yang diharapkannya itu sia-sia, obsesinya itu sia-sia. Nah, teman-teman, mari kita memikirkan bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan waktu dan caranya. Sehingga ketika Tuhan mengerjakan hal itu, kita punya bagian sendiri yang Tuhan mau kita kerjakan. Di dalam sesi yang tadi kita sudah lewati, masih ingat dengan Kejadian pasal 2 itu, ayatnya yang ke-15 itu, bagaimana 15, 16, 17 ya. Bagaimana Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan menumbuhkan pohon, membuat hewan ternak, dan Tuhan memberikan manusia bagiannya. Bagiannya manusia apa? Memberikan nama. Itu Tuhan kasih bagian kita. Tuhan kasih bagian kita. Ini bagianmu. Berikan nama.
Tapi berpikir bahwa Tuhan itu pemimpin atau hamba, Yesus itu sebagai pemimpin atau sebagai hamba, itu terkadang membuat kita ini salah persepsi tentang Yesus gitu. Salah persepsi tentang Tuhan. Sehingga segala sesuatu itu berujung kepada Yesus gitu. Dan kita tidak mengerjakan bagian kita. Bagian kita adalah meminta kepada Tuhan. Teman-teman, pemimpin itu melayani. Melayani itu adalah kata kerja. Dengan kata lain, kita itu aktif bekerja. Aktif melakukan sesuatu. Dan itu Yesus tekankan di dalam pembacaan kita tadi, di Markus pasal 10 tadi. Sebab anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, Yesus sebagai Tuhan, dia punya porsi sendiri untuk mengerjakan bagian. Dan kita sebagai pengikutnya, dan nantinya kita diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin Kristen, kita punya bagian kita untuk kita kerjakan. Kerjakan bagian kalian. Kerjakan bagian kita masing-masing. Jangan mengerjakan bagian Tuhan. Yesus pemimpin atau hamba? Hati-hati dengan pertanyaan ini. Kadang-kadang menjebak kita. Yang berikutnya teman-teman. Banyak orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan, tapi lupa tentang bagiannya. Banyak pemimpin di dunia ini, ya bisa kadang-kadang terbalik. Pemimpin Kristen yang berkata bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin organisasi kita. Tuhan akan memimpin apa yang kita lakukan dan kerjakan itu. Tapi dia lupa bagiannya. Jadi saya nggak mau bicara tentang panjang lebar ya. Banyak orang yang punya spekulasi dengan para pemimpin-pemimpin Kristen. Ya. Banyak orang yang saya katakan tadi terobsesi dengan pemimpinnya. Banyak pemimpin yang berimajinasi dengan dirinya. Sehingga akhirnya saya katakan, ketika pemimpin itu mengalami permasalahan, ketika pemimpin itu mengalami cobaan, dan ia harus jatuh di dalam dosa, banyak orang yang berbalik. Banyak orang yang berbalik. Dan saya yakin dan percaya, teman-teman, kalau apa yang diajarkan oleh pemimpin itu adalah hal yang benar dari Tuhan, meskipun dia salah, meskipun dia jatuh dalam dosa, kuasa dan anugerah Tuhan itu tidak akan berubah terhadap pengikut. Mungkin banyak perdebatan yang terjadi, tetapi kebenaran Allah yang disampaikan akan tetap hidup. Karena pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Saya kasih contoh teman-teman. Kalau teman-teman baca kitab yang saya sangat sukai kalau bicara tentang leadership adalah kitab Hakim-Hakim. Teman-teman, di kitab Hakim-Hakim itu pemimpinnya ya bisa dikatakan pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai itu adalah pemimpin yang bobrok ya, yang tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya ya. Ada yang tangannya kidal, ada yang perempuan, ada yang penakut kelas berat, ya, pecundang kalau katanya orang. Ada yang teman-teman tahu di akhir ditutup kitab Hakim-Hakim itu ada seorang hakim yang kerjaannya mabuk dan main perempuan, termasuk main judi pada waktu itu, dengan cara teka-teki. Si Simpson ya. Ya, Simpson kan ya namanya.
Tapi bagaimana Allah memakai mereka menjadi pemimpin? Bukan hanya untuk mereka, bukan hanya untuk pribadi pemimpin itu. Tetapi yang Allah perhatikan adalah umat yang dipimpinnya, pengikut yang dipimpinnya. Tapi toh pada kenyataannya, ya, ketika para pemimpin itu jatuh, tidak berselang lama waktu, para pengikutnya pun jatuh. Karena apa? Karena mereka tidak melihat imago Dei yang ada di dalam diri mereka. Jangan berpikir bahwa Allah tidak hadir. Jangan. Karena seperti kisah yang paling gampang, hampir di semua hakim, ada kata roh Allah, roh Allah, roh Allah. Dan yang paling jelas itu ketika kisah Simpson mengatakan, ya banyak orang yang salah di dalam menanggapi kisah Simpson. Saya berharap teman-teman tidak. Banyak orang yang berkata bahwa kekuatan Simpson itu di rambutnya. Itu salah besar. Karena kalau membaca Alkitab, di sana dikatakan ketika Simpson itu jatuh di tangan Delila, Simpson tidak tahu bahwa roh Allah itu sudah keluar dari dirinya. Sehingga ia mengalami yang namanya kerusakan. Teman-teman, roh Allah itu penting. Roh Allah itu yang akan membuat kita akan terus berjalan di dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Teman-teman, di dalam rahmat dan anugerah Tuhan itulah pada akhirnya pemimpin berkata, ini bukan tentang aku. Ini tentang Allah. Mengapa itu bicara bukan tentang aku, teman-teman? Karena mulai dari penciptaan, kita diciptakan menurut gambar Allah. Di dalam kerusakan, kita dibenahi dan dibenarkan itu melalui Yesus yang adalah Allah. Dan di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita ada di dalam penyertaan Allah. Jadi sangat ironis sekali ketika ada seorang Kristen yang berkata bahwa ketika dia menjadi pemimpin Kristen, itu bicara tentang dirinya, bicara tentang pelayanannya, bicara tentang gerejanya, bicara tentang dampak. Bukan. Seorang pemimpin Kristen itu bicara tentang Allah. Yesus pun demikian. Di dalam kisah yang sudah kita baca di dalam Markus 10 tadi. Ketika Yesus berkata, masalah di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu punyanya Allah. Kamu ikuti teladan. Guys, teman-teman, di akhir ditutup dengan Yesus karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Melayani. Teman-teman, mari kita dasari firman Tuhan. Langkah-langkah tentang kepemimpinan Kristus itu bicara tentang bukan tentang kita, bukan tentang apa yang sudah kita kerjakan, tapi bicara tentang Allah. Saya akan tutup dengan sebuah kisah dari Max Lucado dalam bukunya It's Not About Me. Di akhir buku itu dia berkata, dia menuliskan cerita kisah tentang dia bertemu dengan seorang rabi Yahudi yang bercerita demikian, teman-teman. Ada perusahaan yang sangat besar, lantainya tinggi ya, jadi perusahaan itu kantornya, lantainya tinggi. Ya, katakanlah misalnya berapa lantai yang paling tinggi lah ya. 150 lantai ya. Nah, lantai yang paling atas itu adalah pemimpinnya. Pemimpin perusahaan itu. Pemilik perusahaan itu. Pemimpinnya. Dia dia kantornya di paling atas. Nah, di bawahnya itu adalah karyawan-karyawannya. Nah, sang pemimpin ini tidak pernah turun. Dia tidak pernah tahu anak buahnya.
Anak buahnya pun demikian, karena dia nggak pernah turunnya, dia nggak tahu. Tetapi pemimpin ini mempercayakan anaknya untuk turun. Nah, kalau kata, kamu kalau jalan hati-hati, kenapa nggak bawa itu sedikit-sedikit, malah dibawa banyak-banyak? Itu nyenggol sama orang itu bahaya. Teman-teman, bukankah karyawan itu melihat pemimpinnya? Meskipun mereka tidak bertemu langsung, tapi ketika bertemu dengan anak ini, mereka akan tahu sifat ayahnya itu seperti apa dari anaknya ini. Mereka akan tahu. Tapi bagaimana kalau ada seorang karyawan yang datang telat, bajunya basah. Sang anak itu berkata kepada karyawan itu, "Duh, kamu kok nekat hujan-hujanan? Ayo, coba pergi ke bagian belakang, coba cari baju yang kering. Mudah-mudahan ada yang kering. Ayo, cepat, nanti kamu masuk angin." Atau ketika ada seorang karyawan yang bawa tumpukan banyak, kemudian senggolan sama dia, kemudian dia berkata, "Aduh, hati-hati. Ayo sini saya bantu, biar nggak kesulitan." Maka tentu saja karyawan-karyawan itu tidak perlu mengenal pemiliknya yang tinggal di atas, di lantai atas itu. Karena mereka tahu sifat anaknya. Teman-teman, Yesus demikian. Kita tidak perlu tahu Allah itu seperti apa. Kita tidak perlu mengetahui Allah itu bagaimana sih terhadap umat manusia. Karena kita bisa melihat Yesus. Anaknya itu datang. Menyapa kita. Nah sekarang orang lain tidak perlu melihat Yesus. Karena kita sebagai pengikutnya diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi anaknya. Berlaku yang sama. Jadi jangan heran kalau banyak orang di sana itu salah kaprah tentang Yesus. Lalu yang ngomong, aku ini anak Yesus loh, aku ini percaya kepada Tuhan Yesus loh. Tapi sifatnya nggak karu-karuan. Saya pikir itu bukan orang Kristen. Teman-teman, mari kita sebagai anak-anak muda, pemimpin-pemimpin, mari kita melihat Yesus. Kita melihat Yesus, Tuhan kita yang memberi teladan kepada kita. Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi saya akan ingatkan, Roh Kudus ada di dalam diri kita, teman-teman. Roh Kudus akan menolong kita. Pelayanan saya, teman-teman bisa ngobrol-ngobrol sama Yos di sana ya. Yosua Ludwig adalah ketua Joskom. Beliau tahu bagaimana pelayanan saya dan juga beberapa rekan di sini. Teman-teman mungkin akan merasa heran dan lucu ketika melihat pelayanan kami. Karena kami bukan mendasarkan pelayanan kami kepada kinerja, bukan mendasarkan pelayanan kami kepada pengikut, bukan mendasarkan pelayanan kami kepada orang-orang besar dalam tanda kutip di gereja. Tetapi kami mendasarkan pelayanan kami kepada Allah yang memberikan pelayanan itu. Waktu kami naik gunung, kami memberitakan, kami mengajarkan anak-anak kami untuk melayani Tuhan. Ketika bermain futsal, tim futsal kami tidak cuma terdiri dari orang-orang Kristen. Ada orang-orang di luar yang belum percaya Yesus di sana.
Teman-teman, melayani Allah itu bukan hanya terbatas di gereja. Bukan hanya terbatas di kampusmu. Kamu bisa melayani Allah. Kamu bisa melayani Tuhan. Tapi dengan prinsip yang benar. Dengan konsep yang benar. Seperti yang sudah kita bicarakan hari ini. Kiranya Allah menolong kita semua. Saya kembalikan ke rekan-rekan. Apakah saya langsung tutup dalam doa atau bagaimana? Silakan. Ya, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin teman-teman memiliki pertanyaan mulai dari sesi ketiga sampai sesi keempat ini. Silakan untuk raise hand, kemudian akan kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, kepada teman-teman kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Joel Wallace Gunawan, kami persilakan. Oke, saya ingin bertanya untuk Joel, kan tadi kami persilakan untuk unmute mikrofonnya. halo, apa suara saya terdengar? Oke, terima kasih. Ya, jadi tadi kan membahas tentang saya sempat menyinggung ini sepertinya suara saya feedback. Jadi tadi mengenai apa Roh Kudus ya, Roh Kudus apa? Ya Roh Allah yang apa sih tadi? Keluar dari Simpson gitu. Ketika dia jatuh kepada Delilah kan tanpa disadari oleh Simpson. Nah, bagaimana apakah pada zaman sekarang ini mungkin terjadi seperti yang terjadi pada Simpson dan juga Saul dulu juga kan yang awalnya Saul terus ketika Saul berbuat hal yang Tuhan tidak inginkan, Roh Allah mundur dari Saul. Nah, itu apakah bisa terjadi di dalam kepelayanan saat ini? Nah, terus bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kalau kita sudah nggak jalan sesuai dengan kehendak Allah gitu? Mungkin itu dulu. Allah itu Apa langsung saya jawab gitu? Oke, boleh Kak Dedi. Oke, Silakan. saya langsung jawab ya. Terima kasih. Oke, boleh Kak Yoel ya, Dedi. namanya Yoel. Silakan. Oke, baik. Yoel, terima kasih pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, tidak bisa kita putuskan apakah seperti sekarang ini akan terjadi seperti itu atau tidak. Karena yang pertama saya harus melandasi bahwa keluarnya Roh Kudus dan masuknya Roh Kudus itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi itu sepenuhnya adalah kuasa Tuhan. Itu adalah ada yang karena saya pelayanan di bidang anak, ada beberapa orang yang bertanya seperti sama saya seperti ini. Pak Deddy, kalau orang tuanya Kristen, anak itu lahir, sebulan meninggal, anak itu masuk surga apa masuk neraka? Kalau saya bilang masuk surga, mereka akan bilang, lah katanya orang Kristen itu ada dosa turunan. Berarti kan masih kecil dia sudah berdosa dong. Saya bilang, terus mereka, terus kenapa kok bisa masuk surga? Saya akan jawab demikian. Yang pertama, itu hak Allah. Kenapa saya bilang dia bisa masuk surga? Karena saya yakin 100% Allah mengasihi anak itu. Yang pertama, ya. Nah, yang kedua, kenapa dia masuk surga? Makanya saya harus wanti-wanti terhadap orang tua bahwa orang tua itu harus mengajarkan tentang Yesus. Nah, orang tua harus punya
iman yang baik, yang benar kepada Allah melalui Yesus. Sehingga orang Kristen itu yang percaya kepada Allah, kalau dulu di dalam perjanjian lama itu disebut dengan sunat, ya. Jadi kalau anak kecil itu disunat umur 8 hari, berarti dia sudah diikat perjanjian dengan Allah melalui orang tuanya, kan gitu. Nah, demikian juga dengan itu percaya kepada Allah, maka anak itu akan terikat di dalam satu komunitas keluarga Allah. Itu ya maksudnya. Sehingga kalau ditanya tentang Roh Allah itu gimana Pak menurut Bapak zaman sekarang? Saya bilang yang pertama itu haknya Allah. Yang kedua, kalau di dalam pembacaan firman Tuhan, orang yang benar-benar Kristen, dia tidak akan menyangkali Yesus. Benar-benar Kristen, percaya kepada Yesus, dia tidak akan menyangkali Yesus. Tetapi orang yang merasa mengenal Yesus, itu bisa menyangkali Yesus. Dan itu adalah orang yang bukan Kristen menurut saya. Makanya sebenarnya orang murtad itu bukan dilihat ketika dia berbalik mencela Yesus. Bukan. Orang murtad itu di dalam surat awalnya itu dia sudah tidak percaya Yesus. Yang saya katakan itu yang tadi yang saya bilang itu terobsesi. Terobsesi. Nah tapi Pak, kenapa kok di zaman Saul dan Simpson itu bisa keluar masuk rohnya? Kenapa kok bisa keluar masuk gitu? Karena penggenapan tentang janji Allah tentang Mesias itu di dalam Yesus, di mana teladan itu kita lihat, yang kita percayai, itu belum dinyatakan. Mereka, orang-orang perjanjian lama itu sama seperti gini, saya tanya, Salomo itu masuk surga apa masuk neraka? Daud itu masuk surga apa masuk neraka? Ada yang bisa jawab. Kalau mereka jawab masuk surga, Pak, saya bilang alasannya apa? Di dalam perjanjian baru, orang yang percaya kepada Yesus itu yang masuk surga. Mereka kan belum kenal Yesus. Mereka kan kenal Allah. Apakah mereka kenal Yesus? Enggak, belum. Dulu itu, zaman perjanjian lama, itu dibenarkan karena mereka punya pengharapan. Akan ada Mesias yang akan hadir. Itu. Nah, selama itu belum digenapi, Roh Allah itu yang akan keluar masuk di dalam diri manusia, mengontrol mereka. Itu jawaban saya, Joel. Sampai di sini mengerti ya? Jadi, dia adalah orang yang percaya, Roh Allah itu tidak akan keluar. Tetapi saya mau kasih tahu, Joel. Terkadang kita yang mengecilkan Roh Allah itu. Kita yang mengecilkan. Ketika kita diperhadapkan dengan ujian, dan kita tidak tahu jawabannya, kita mau nyontek, Roh Allah bilang, jangan. Itu dosa. Tetapi diri kita enggak. Enggak, saya harus nyontek. Kalau enggak, saya enggak lulus. Itu berarti mengecilkan peran Roh Kudus. Itu. Jadi seperti itu. Nah, baik. Nah, yang kedua, maaf, saya lupa. Karena saking semangatnya dengan pertanyaan yang pertama. Saya lupa mencatatnya. Tunggu, saya ingat dulu. Yang kedua tadi gimana? Sebenarnya tadi kayaknya sudah terjawab. Bagaimana saya tahu ya? Ya. Bagaimana kita tahu? Ya itu, sudah jawabannya jadi tadi sudah nyatu ya. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Allah itu ada di dalam diri kita dan bagaimana kita sejalan dengan Tuhan? Yaitu kayak gini, saya tanya sama Joel misalnya, Joel kalau mencuri, sebelum mencuri ada pilihan nggak ya? Pasti ada kan ya? Mau mencontek ada pilihan nggak? Mau contek atau enggak? Pasti ada kan ya? Nah, kita itu dikuatkan dengan Roh Kudus dengan pilihan itu. Termasuk dengan banyak pertimbangan. Ini teman-teman yang punya pacar yang saya harus katakan yang mungkin belum seiman, yang tidak seiman ya. Kita itu dikuatkan oleh Roh Kudus, teman-teman. Dikuatkan oleh Roh Kudus. Apakah kita mau lanjut atau enggak? Termasuk juga dengan
pertimbangan dari teman-teman kalian, pertimbangan dengan orang tua kalian, pertimbangan dengan pembina kalian. Itu adalah peran Roh Kudus. Tapi saya harus katakan, kita punya pilihan itu. Sama seperti yang Tuhan bilang tadi kan. Ya kan? Tuhan kasih pilihan kita. Adam, Hawa, semua binatang kamu kasih nama. Semua buah kamu boleh makan, tapi yang di tengah jangan. Bayangkan, buah itu sudah dikasih tahu di tengah. Jadi mereka udah tahu tuh buah yang mana tuh. Bukan sembarangan buah. Udah tahu tuh, tapi pilihan ada di tangan mereka. Ketika ada Hawa mau maju, sudah ada dalam pikirannya, enggak Tuhan ngomong kayak gini. Tapi iblis bilang, enggak, gini harusnya. Pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Tapi saya yakin, Roh Kudus menguatkan kita. Oh ya, sekali lagi saya mau katakan, pasti teman-teman ini mungkin kemungkinan besar banyak yang bertanya, kok Kak Dedi, Pak Dedi ini nggak ngomongin langkah-langkahnya kayak berdoa, baca kitab suci gitu ya, hafal ayat, ikut PA dan sebagainya, melayani di gereja. Teman-teman, kalau saya pakai dasar hal itu, ibaratnya saya itu narik teman-teman itu ke sekolah minggu. Karena hanya anak-anak kecil yang diajarin untuk selalu rajin berdoa, baca kitab suci. Itu kan ada lagunya kan ya, baca kitab suci, doa ya, hanya sekolah minggu. Kalian anak-anak kuliahan ya, anak-anak saya di kelas Ion yang SMP pun sekarang mereka lebih banyak berdiskusi tentang Allah. Bukan bicara tentang banyak berdoa, rajin menghafal ayat Alkitab, bukan. Tapi bagaimana pemikiran mereka tentang Allah. Bicara mengenai bagaimana hidup mereka ini memuliakan. Jadi seperti itu. Oke, thank you pertanyaannya. Maka saya akan selanjutnya. Ya, terima kasih Kak Dedi untuk jawabannya dari Saudara Joel. Cukup, terima kasih, sangat memberkati. Baik. Untuk next pertanyaan. Ya, dari Priscila kami persilakan sampaikan pertanyaannya. Ya, shalom. Ya, bagaimana cara kita menyadari bahwa kita mengalami kekeliruan pemimpin atau kekeliruan sebagai pengikut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saudari Priscila ya. Ya, baik. Bagaimana kita menyadari kekeliruan kita sebagai pemimpin dan yang kedua kekeliruan kita sebagai pengikut gitu ya. Nah, yang saya katakan tadi itu adalah dua indikator yang muncul. Yang pertama, kalau sebagai pemimpin hati-hati dengan imajinasi. Hati-hati dengan imajinasi. Saya akan buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini. Hati-hati dengan imajinasimu. Hati-hati ya. Yang kedua, kalau misalnya kamu sebagai pengikut, hati-hati dengan obsesimu. Kamu mengikuti Yesus terobsesi dengan apa gitu. Banyak orang yang sekarang juga malah salah gitu. Obsesinya itu bukan Yesus, ikut figurnya, teladannya bukan Yesus, tapi hamba Tuhannya. Jadi dia terobsesi dengan hamba Tuhannya. Terobsesi dengan kakak pembina rohaninya. Makanya tidak jarang ya, tidak jarang saya harus katakan sebagai hamba Tuhan di sini, tidak jarang banyak yang terjadi penyelewengan. Hamba-hamba Tuhan menyelewengkan para anak didiknya tuh, figur hamba Tuhan, kakak pembinaku ini udah ganteng, bisa main musik, wah firman Tuhannya mantap gitu kan. Tapi kok anaknya 3 ya. Tapi kok semakin kesini setiap omongannya itu selalu membuat hati terenyuh. Itu obsesi tuh, hati-hati. Hati-hati ya, hati-hati. Ya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu di
akhir bulan ada sebuah kasus yang terjadi dan itu menyangkut nama seorang Kristen pemimpin ahli apologetika di India yang sangat pelayanannya luar biasa. Tapi kasusnya sampai saat ini, padahal dia udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Itu karena banyak orang yang terobsesi dengan dirinya dan bagaimana kita lihat sekarang. Jadi perdebatan tuh sana sini. Kalau saya ditanya beberapa orang tanggapan saya, loh, saya bukan melihat orangnya, saya melihat Yesus yang ia layani. Saya melihat bagaimana Yesus beranugerah terhadap dirinya yang kotor dan jelek itu. Tapi Yesus masih beranugerah dan dia dipakai untuk pelayanan. Teman-teman, kalau teman-teman tahu pelayanannya, luar biasa. Buku yang selalu dia terbitkan, itu memberi banyak masukan bagi orang-orang Kristen mula-mula, orang-orang Kristen yang baru belajar Kristen, bagaimana mereka berapologet. Bagaimana mereka berapologet. Ya, teman-teman, tapi saya harus katakan, sebagai pemimpin hati-hati dengan imajinasi. Dan sebagai pengikut hati-hati dengan obsesimu. Kalau sudah salah arah, aduh kok gini ya hamba Tuhanku ya. Hati-hati. Aduh, Yesus kok kayak gini ya. Saya sudah kuliah banting tulang, saya sudah mengerjakan yang baik, tapi kenapa saya mesti dibully? Kenapa Yesus? Saya mesti kok mengalami hal ini? Kenapa kok saya mengalami kesusahan? Hati-hati terhadap obsesi itu. Jangan-jangan dirimu mengikut Yesus karena kamu ingin selalu diberkati oleh Yesus. Teman-teman, bukankah mengalami tahan uji itu adalah berkat Tuhan? Kamu yang tahan menderita sampai saat ini, kamu yang diputusin pacar dan kamu tidak bunuh diri, bukankah itu adalah kekuatan daripada Tuhan dan itu berkat Tuhan? Kita selalu beranggapan bahwa kalau kita putus pacar, tidak dapat penggantinya. Kita tidak sedih. Siapa bilang seperti itu berkat Tuhan? Tuhan bisa mendatangkan banyak berkat buat kita. Ada teman-teman kita yang selalu membuat kita tertawa. Bahkan kalau misalnya tidak ada teman-teman yang menghargai kita, menolong kita, kita masih punya Tuhan yang selalu berikan kita kekuatan. Jadi, saudaraku Priscilla, indikatornya 2. Sebagai pemimpin hati-hati dengan imajinasi. Karena imajinasi sering membuat kita itu salah fokus. Kita membuat gambar Allah itu yang ada pada diri yang harusnya kita keluarkan, bukan gambar Allah, tapi imajinasi kita, diri kita malah yang keluar. Yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan, kalau jadi pengikut, hati-hati dengan obsesi. Uji obsesimu. Apakah sudah benar? Tuhan, aduh Tuhan, kok saya semakin kesini ngikut Tuhan kok semakin terasa nggak enak ya. Saya pikir kita semua punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, guys. Saya nggak tahu kalian punya waktu khusus gimana. Saya sih waktu khusus saya misalnya saya ada waktu saya tersendiri misalnya. Saya harus jauh dari keluarga. Saya harus bilang, Mi atau anak-anak, saya akan ke sini. Kadang saya harus ke gunung untuk refresh diri saya. Harus. Jadi kalian harus punya waktu dengan Tuhan. Bukan berarti juga punya waktu dengan Tuhan itu harus sendiri loh ya. Jangan. Ada orang yang bisa melihat dan mengalami Tuhan ketika dia berada di mall. Ada orang yang mengalami Tuhan ketika dia bermain game. Ada orang yang mengalami Tuhan ketika dia ada di kafe. Ketika ada orang yang merokok sana sini, dia dikerumuni dengan asap rokok, dia bisa menemukan Tuhan di sana. So, teman-teman jangan ya. Jadi seperti itu. Itulah ya. Jadi kalau ditanya apa indikatornya? Indikatornya sebagai pemimpin hati-hati terhadap imajinasi, sebagai pengikut hati-hati terhadap obsesi. Oke? Itu yang bisa saya jawab. Sama dengan Yoel tadi, kalau ada yang kurang pas atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut secara pribadi boleh. Oke. Ya, terima kasih untuk Kak Dedi. Karena waktu sesi kita ini Q&A sudah habis, kita akan menutup sesi kita sekaligus acara kita hari ini dengan berdoa.
Minta kesediaan untuk Kak Dedi berdoa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memberikan waktu bagi teman-teman yang ada di rumah sana. Dengan segala hal yang kita bicarakan hari ini, saya ingin teman-teman terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Ngomong di dalam hati, bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam hati. Yang pertama bersyukur karena Tuhan sudah mengembalikan gambar Allah itu melalui Yesus dalam hidup. Yang kedua, jikalau selama ini kita salah di dalam persepsi kita, di dalam pemikiran kita, di dalam obsesi kita terhadap Yesus, jangan ragu minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, minta sama Tuhan, Roh Kudus, untuk terus selalu menolong dan mengingatkan kita. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan pakai Roh Kudus dengan cara Tuhan. Mungkin itu melalui pelajaran yang kalian saat ini sedang hadapi. Kuliah yang saat ini sedang kalian hadapi. Mungkin itu melalui orang-orang yang di sekitarmu, sahabatmu, mungkin orang tuamu, mentormu mungkin. Mungkin itu dosenmu mungkin. Bilang sama Tuhan, Tuhan pakai dengan cara Tuhan. Bilang sama Tuhan juga, Tuhan engkau kiranya pakai juga orang-orang yang selama ini mungkin menjadi musuh saya, supaya menjadi alat Tuhan memurnikan diri saya menjadi pemimpin Kristen yang baik. Teman-teman di luar sana banyak haters, banyak orang-orang netizen yang menjadi lawan kita. Jangan benci mereka, tapi katakan sama Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, memakai mereka untuk memurnikan kita. Saya berikan kesempatan, mari kita berdoa bersama-sama. Secara hening kita berdoa. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanyalah debu, tanah. Tetapi Tuhan menciptakan kami menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan ketika gambar itu rusak oleh karena keinginan kami, kehendak kami yang lebih berkuasa daripada kehendak Tuhan. Rusak total, Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap mengasihi kami. Dan memberikan Yesus menjadi jalan kami. Untuk melihat bagaimana sebenarnya manusia itu bisa patuh, taat kepada Allah. Melalui teladan Yesus. Dan di dalam ketaatan kami yang sebenarnya tidak sempurna, Allah tetap menyertai kami melalui Roh Kudus yang selalu memberi pertimbangan kepada kami. Tuhan terima kasih. Karena sejatinya hidup kami itu bicara bukan tentang kami, tapi bicara tentang Engkau, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk sesi, baik itu sesi yang ketiga dan yang keempat ini. Tuhan menolong adik-adik hamba yang saat ini sedang kuliah. Dengan perkuliahan mereka, Tuhan terus menolong dan memberkati banyak orang yang di sekitar mereka. Tuhan jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang melayani. Sama seperti Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya kembalikan. Terima kasih teman-teman. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa hubungi IG saya yang sudah ada di
eh, yang sudah saya tampilkan tadi sudah ditampilkan sama panitia ya. DM aja saya di IG, saya pasti akan jawab. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Dedi untuk sesi yang sudah diberikan. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, nanti dari panitia akan menyediakan form dan teman-teman bisa mengisi form tersebut dan akan dijawab. Jawaban akan dikirim melalui grup WhatsApp yang ada. Dan untuk ucapan terima kasih, saya minta teman-teman semua untuk open mic-nya. Kita akan mengucapkan terima kasih Kak Dedi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, di open mic-nya dulu. Di open mic-nya, silakan. Oke, dalam hitungan ketiga kita ucapkan terima kasih bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Dedi. Terima kasih Kak Dedi. Tuhan Yesus memberkati. Thank you guys, thank you. God bless you all. Ya, untuk selanjutnya selanjutnya jika ada Kak Dedi ada kegiatan selanjutnya kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih banyak Kak Dedi, Tuhan Yesus Terima kasih memberkati. Kak Dedi. Sampai ketemu. Ya, selanjutnya teman-teman. Kita akan menyanyikan Mars Imakris. Kepada petugas kami persilakan. Kepada teman-teman kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mahasiswa Kristen IKIP UM Malang bersehati sepikir melayani pada setiap waktu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku pun mengutus kamu. Terimalah damai sejahtera dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sekalian, mahasiswa Kristen IKIP UM Malang, bersehati sepikir dan satu tujuan, bersekutu berdoa membaca firman, melayani pada setiap waktu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku pun mengutus kamu. Terimalah damai sejahtera dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sekalian. Terima kasih teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Nah, selanjutnya teman-teman, udah nggak kerasa ya kita udah berjalan 4 sesi dari kemarin sampai sekarang. Nah, teman-teman, adakah dari teman-teman yang di rumah, yang di Zoom, ya ada pastilah. Maksudnya, adakah teman-teman yang mau menyimpulkan dari sesi 1 sampai yang terakhir ini mendapatkan apa sih? Sharing-sharing dikit. Sharing gitu. dikit-dikit, tipis-tipis lah, boleh lah. Ya. Adakah yang mau untuk menyampaikan kesimpulannya? Wah, malu-malu kucing. Kita panggil salah. Satu mau menyampaikan sharing-sharing. Ya, adakah dari teman-teman? Sepertinya kita memang belajar banyak ya, mulai dari panggilan hidup kita sebagai Iya. pemimpin, kemudian kita juga bagaimana meneladani Kristus
sebagai pemimpin, kemudian kita dapat langkah-langkah nih, gimana cara meneladaninya. Betul banget. Ya, adakah dari teman-teman yang akan menyampaikan sepatah dua kata tentang sesi-sesi ini selama dari kemarin hingga saat ini? Ya, sepertinya Kak Hotra sudah open mic-nya ini. Ya, sudah ancang-ancang Kak Hotra. Oh. Yes, baik. Ya, Ke ya aku silakan apa Kak. nih? Boleh Kak, silakan. Boleh Kak, Apa silakan, ini? silakan Kak, silakan. Silakan. Silakan Kak, kami persilakan. Oke, kesimpulan ya. Sebenarnya bukan kesimpulan. Lebih tepatnya hal apa yang menegur aku selama 2 hari ini gitu. Perihal bagaimana mulai dari sesi pertama, kedua, ketiga, keempat gitu kan. Perihal bagaimana sebenarnya Tuhan itu memilih kita, memanggil kita untuk menjadi hamba yang taat sama Dia gitu. Menjadi menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk menggenapi firman-Nya gitu. Terus bagaimana, tapi nggak sampai situ aja, Tuhan nggak sampai cuma memanggil kita gitu. Tapi Tuhan ngasih kita sesuatu, ngasih kita petunjuk gitu loh, ngasih kita contoh, teladan melalui tadi di sesi ketiga kita udah membahas tentang kepemimpinan Kristen. Bagaimana sebelumnya Tuhan udah menunjukkan kepribadinya sebagai seorang pemimpin yang dia juga mencontohkan sebagai hamba gitu. Dia pemimpin yang punya jiwa sebagai hamba. Karena itu kita dituntut, kita sebagai anak-anak Tuhan seperti yang tadi udah dibilang sama Kak Dedi, perihal seorang ayah akan terlihat dari seorang anaknya gitu. Jadi jangan sampai kecewakan Tuhan yang kamu bilang, iya Tuhan Bapakku, Tuhan Allahku yang Bapa yang udah menebus aku, tapi kepribadianmu, tapi kehidupanmu nggak menunjukkan itu gitu. Tapi cerminkanlah itu dengan langkah-langkah yang udah dijelaskan tadi. Dengan kamu benar-benar menjadi anak yang meneladani Kristus, yang benar-benar dengan melihatmu orang di luar sana, oh iya, ini anak Kristus, ini anak Tuhan Yesus yang katanya Tuhan Yesus itu seorang pemimpin yang punya jiwa sebagai hamba. Oh, terlihat dari seorang anaknya gitu. Jadi nggak hanya sebatas omong kosong kayak orang lihat katanya anak Tuhan, tapi kok kayak gitu, nggak kayak gitu lagi, tapi benar-benar oh iya ya, anak Tuhan emang terlihat dari dianya yang kayak gitu sih. Terima kasih. Kan reaction dong, kita kasih reaction Mantap hati sekali. mungkin. Mau tepuk tangan, digunakan dong reactionnya di pojok kanan bawah kan ada tuh reaction. Action. Kita kasih reaction ke Kak Hotra. Asik. Lope-lope. Mana lope-lopenya? Ya, dia udah ngasih tepuk tangan buat Boleh. Kak Hotra. Yang lainnya dong kasih. Wow, Elena udah ngasih jempolnya. Yang lainnya dong, masa cuma beberapa orang, kasih dong tanda hatinya gitu ke Kak Hotra. Ya, tadi terusan juga ada satu orang nih yang angkat tangan. Nah, siapa tadi? Agatha Karen. Nah, bagaimana Agatha Karen? Oh, dari Agatha Karen mau menyampaikan sharingnya sedikit-sedikit? Dipersilahkan. Ya, sepertinya malu-malu kucing. iya, malu-malu ini. Iya, ini mempersiapkan kata-kata Kak Karen ini. Iya, kayaknya habis ini satu khotbah lagi nih sama Agatha Karen. Sesi 5. Apa kepencet ya? Agatha Karen. Wah, kok diem? Atau mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada? Ada yang mau menyampaikan kata-katanya? Rival. Oh, dari sini udah suaranya udah penuh. Rival. Ya, rival mungkin. Oke. Ya, rival. Saudara rival. Ya, senyumannya itu loh. Senyumannya memikat. Memikat semua panitia di senyumannya. Oke, silakan rival, mungkin ada sepatah dua kata mengenai sesi 1 sampai 4 ini. Oke, cek. Kedengaran kan? Apa ya? Kesimpulan dari sesi 1 sampai sekarang ini ya, tentang kepemimpinan. Ya, aku cuma kalau semisal kita kepemimpinan itu ya,
kita harus bisa kayak pekerjaan kita itu benar-benar terstruktur gitu dan termanajemen gitu. Dan juga dalam suatu kondisi juga kita juga perlunya suatu istirahat gitu. Maksudnya istirahat di sini ya bukan santai-santai, melainkan kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan gimana kita bisa nantinya menyelesaikan suatu masalah atau problema yang ada gitu di dalam kepemimpinan kita. Ya, itu sih yang bisa aku tangkap. Terima kasih. Ya, kasih Terima reaction kasih, dong Kak buat Rifa. Rifa. Kasih reaction Oke. semuanya. Untuk penggemarnya boleh kasih reaction, mantap. Ya. Terima kasih. Waduh, mantap semua. Ayo yang lain, Sama-sama. mungkin ada satu. Ada satu lagi mungkin yang menyampaikan kata-katanya. Ya, satu lagi. Dari sesi 1 sampai 4 nih, dapat apa ya? Iya, angkatan Oh, 20 dari mungkin angkatan ya. Di sini banyak 20. banget angkatan 20 nih. Mungkin ada di sini ada Dipa. Ada Dipa, ada Elanda juga. Banyak banget di sini angkatan 20. Teman-teman, apa mungkin Agatha Karen tadi mau ngomong? Iya, Agatha Karen. Ya, tadi udah resen loh tadi. Sampai dicariin loh. Ya, Karen mau menyampaikan dapat apa sesi 1 sampai 4 ini? Ya, tenang. Kita nggak gigit kok. Kita nggak gigit. Ini sependamatku, sepandanganku aja ya. Oke, boleh Kak. Panik. Tenang. Kalau ya aku sendiri kayak menyimpulkan kalau mau jadi pemimpin tuh ya kita nggak usah bingung-bingung nyari nyari motivasi-motivasi yang secara duniawi gitu. Padahal di Alkitab tuh intinya pokoknya di Alkitab tuh udah tersedia gitu loh. Dari sosok Yesus sendiri itu udah mencerminkan semua sikap-sikap kepemimpinan, semua unsur-unsur kepemimpinan tuh ada di Yesus. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin dan pemimpin Kristen yang baik tuh ya kita lihat Yesus aja. Karena kalau lihat yang lain tuh kadang nggak sesuai sama yang Tuhan mau, gitu aja sih kalau aku. Mantap Terima kasih. sekali. Mantap, padat singkat. Kasih reaction dong semuanya. Kasih reaction. Keren. Keren banget. Keren lah. Keren. Ribet ya. Dan bener sih kata Karen juga, di Alkitab itu udah tersedia banget. Oleh sebab itu jangan lupa untuk ikut baca Alkitab tiap hari. Di Makris kan juga ada jadwal baca Alkitab nih. Jangan lupa untuk ikut baca. Bener kan dari doa PA? Jangan lupa baca Alkitab. Iya, benar sekali. Nah, karena Karen sudah berani menjawab, selamat kepada Karen, Anda mendapatkan OVO senilai Rp25.000. Ini beneran nggak bercanda. Selamat Karen. Terima kasih. Nah, ternyata bukan cuma buat yang sudah menjawab ini ya. Ada lagi nih buat teman-teman yang keren semuanya pasti. Ya jangan lupa juga ada story challenge yang dilaksanakan dan dinilai sampai nanti malam jam 8. Ditunggu teman-teman storiesnya. Bagaimana mereview tentang sesi pertama di IG Stories. Ditunggu banget. Kemudian juga ada, ya jangan lupa tag pembicara, @hitampolos. Ya jangan di private dan hashtag LKMO 2021 Imakris. Oke, itu jangan lupa. Dan satu lagi nih, dari panitia kami sudah menyiapkan aturan-aturan kan sebenarnya. Mulai dari datangnya kalau bisa on time nih. Apalagi terusan? On cam. Kalau bisa pakai apa? Background. Pakai background. Pakaiannya gimana pakaiannya? Pakainya yang rapi. Nah, dari sekian kriteria, nah kami menemukan peserta nih, dia ini tertib banget. Wow. Murah senyum juga sih.
Wow, siapa ini Kak? Yos? Tertib, rajin banget. Tadi habis istirahat siang udah langsung masuk, terusan nyalain on cam, stay di depan, Wow. nungguin kita semua. Siapa nih? Selamat kepada, langsung disorot ya habis ini, Langsung sorot. Dian. Kak Ya, Dian. tepuk tangan dong. Maka, ya kami sangat mengapresiasi Dian karena, wow, menaati peraturan sekali. Iya. Dan Selamat karena untuk sudah Dian. menaati peraturan ya, kita kasih apa? Kasih surprise. Surprise sama OVO Rp25.000. Yeay. Selamat Kak Dian. Terima kasih. Sama-sama. Dian yang dapat. Nah, tadi juga ada apa waktu kita senang seruan bareng? Ada Iya, ada ice breaking. Nah, tanpa teman-teman sadari, ternyata ice breaking itu udah dinilai sama si panitia. Udah dicatat nih, siapa yang tukang jawab. Siapa yang tangannya paling lincah? Paling lincah bener-bener. Apalagi yang sesi yang pertama tuh. Nah. Yang cepet banget kan. Nah, kita mendapatkan 1 juara. Apakah juaranya hadir di sini ya? Apakah hadir? Ada, oke. Selamat kepada, ini sepertinya partnerku deh. Ya. Selamat kepada 2, 3. Maria Yuliana. Mana mukanya? Tenang. Nyalain mukanya dulu. Nyalain mukanya. Nyalain kameranya dulu. Kok nyalain mukanya? Kayaknya shock banget deh. Ya, dia itu dapat poinnya tuh curi yang di pertama itu yang ngetik cepet-cepetan tuh loh. Nah, ini kebiasaan ngechat nih. Iya, Sama kebiasaan siapa nih, ngechat. Kak Yos? Kayaknya ngechat terusan nggak dirit. Kebiasaan kayak gitu deh. Selamat kepada Maria. Asik. Selamat, Anda mendapatkan OVO Rp25.000. Nah, kemudian ternyata hadiahnya nggak cuma buat peserta nih. Ada panitia juga. Panitia juga ada. Jadi teman-teman yang di sini, di KBK, halo. Siap-siap. Siap-siap. Ini dia panitia, ice breaking menang dong. Wow. Rajin jawab. Wow, siapa ini? Siapakah dia? Kita panggil aja orangnya sekalian ya. Ya. Yang tadi disebutin, sini. Dia udah tahu kalau dia bakal menang. Udah tahu dia. Selamat kepada Yari. Ya. Aduh Yar. Yari sini. Ya, oke. Tuh, sini, nak, sini. Ya. Selamat ya Yari. Sini. Sini. Gimana tadi mimpin Zoom tadi? Diskusi kelompok? Kebetulan saya nggak mimpin Zoom. Nggak mimpin ya. Terusan tadi kok tahu sih jawabannya? Itu tadi gimana? Ya tahu lah. Saya kok. Orang dalam ini pasti. Kamu udah lihat soalnya kan? Oke, selamat kepada Yeri. Anda berhak mendapatkan sebuah buku cantik. Serius, ini bukunya cantik banget. Oke, terima kasih Yeri. Yeri, selamat. Mari. Ya, itu aja sih hadiahnya. Teman-teman mau lagi nggak sih? Mau lah. Mau hadiah nggak sih? Mau lah. Belum dapat aku Kak Yos. Gak ada yang mau, ya udahlah, gak apa-apa. Kita aja lah. Ya, makanya kalau mau ikutan IG Stories, ada 1 kesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah. Iya, ditunggu teman-teman. Sampai nanti malam jam 8 malam. Betul. Oke, selanjutnya kita akan foto bersama teman-teman. Nah, ngomongin foto, kita nyalain kamera dulu dong. Kita lihat mukanya udah pada capek belum sih? Waduh, masih seger-seger lah Kak Masih Yos. seger, aduh. Lihat, ya, udah kelihatan Jovan, Meidi, Dipa, Karen. Dinyalain dong kameranya. Iya, kalau bisa juga, kalau mukanya jelek. Maksudnya, bukan mukanya jelek, mukanya kena
pengaruh sama background bisa dimatiin dulu Iya. backgroundnya nggak apa-apa. Biar mukanya kelihatan. Iya biar kayak punyanya Maria udah kelihatan nih Nah, cantiknya, mantap. asik. Asik. Ayo yang lain, panitia bisa dinyalakan juga kameranya. Ya, lihat panitia Grace Debrina itu udah penuh semua kameranya. Next, lihat slide selanjutnya. Udah lengkap belum? Oke, kayaknya udah lengkap semuanya. Ada 3 slide semuanya. Kita akan bertahan senyum. Iya. Ya, kita tahan senyum dulu. Ada 3 slide, cuma 3 slide. 3 gaya ya. Oke. Ada yang bawa uang. Ada yang pamer uang tuh Priscilla. Udah, ayo lanjut foto. Ayo, slide pertama, senyum dulu dong. 1, 2, 3. Asik. Asik. Next slide. Next. Thank you. Next. Udah siap kah operator? Kasihan, udah kering semua giginya. Oke, slide kedua. Senyum dulu dong. Senyum. 1, 2, 3. Waduh, Kak Sarah kelihatan banget senyumnya. Mempesona. Oke, next slide ketiga. Nyalain dong kameranya yang terakhir-akhir ini. Ada siapa ini? Ada Intan, ada Angelika, Deborah, Sylvia, Intan, Iren Sanjaya, Sergio Xavier. Ya, dinyalain dulu kameranya. Udah siap? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kenapa panitia Grace Debrina ikut lagi ya di sini ya? Kok curang banget sih? Oke. Next slide. Udah cuma 3 slide. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan ada absensi. Silakan mengisi presensi terlebih dahulu. Yep. Ada di kolom chat. Ya, kalau teman-teman sudah mengisi presensi, dipersilahkan untuk meninggalkan. Oh, sebelum meninggalkan kita yel-yel sekali. Yel-yel dulu. Yel dulu sekali lagi, Yong. Kalau bisa, mic-nya dinyalain semua. Iya, semua nyalakan. Biar kita mempesona semuanya. Ayo, jangan cuma MC berdua yang di depan, kasihan kan. Kita panggil Kak Yabes juga yang mempesona. Kak Yabes, ayo sini Kak Yabes. Sini. Ayo sini Kak. Oh, tuh. Nah. Ya, itu udah ada Kak Okta juga, ayo. Ya, bareng-bareng yuk. Udah berdiri sini. Ya udah berdiri situ, oke nggak apa-apa. Bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. LKMO 2021 berakar di dalam Dia, membuatku terpesona. Aku terpesona. Yeay, nampak semangat sekali ya teman-teman. Kurang semangat yang di rumah. Nggak mau masa kita doang yang semangat. Iya, ini kenapa pada liatin kita? Iya loh, kita cuma diliatin loh. Sama-sama loh ini. Ayo bareng-bareng yuk, bareng-bareng. Oke. Wah, itu udah ada yang semangat. Oke. LKMO 2021 berakar di dalam Dia, patut terpesona. Aku terpesona. Oke. Mantap Kak Yabes. Mantap kali kau. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan mengisi presensi. Kalau sudah dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Dan sampai jumpa di next LKMO 2022.